Tindakan Bapak Presiden untuk memberikan abolisi maupun amnesti kepada Pak Hasto dan Pak Tom Lembong adalah suatu hak Presiden di ranah yudikatif sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ini adalah suatu hal yang sangat menggembirakan, kan? Karena selama ini kan menjadi keributan yang luar biasa. Bahkan tidak jarang menjadi topik terus-menerus di medsos, bahkan di kalangan-kalangan LSM maupun apa. Orang lain itu sudah bicara bagaimana menanam padi yang tadinya hanya misalnya menghasilkan 4 ton per hektar, sekarang ditanam di Taiwan, di Cina, di mana saja, itu sudah bisa menghasilkan 9 sampai 10 ton. Bahkan ada yang 12 ton. Nah, kita masih ribut, masih sampai baru 2 ton per hektar kita sudah ribut, sudah berprestasi. Nah, kita tidak sempat mikirkan bagaimana pengembangan sumber daya alam kita secara baik untuk menunjang pembangunan. Tidak sempat. Kita ribut soal agama, kita ribut soal ini, semua diributi. Ada Pak Hasto dan Pak Tom Lembong, saya kenal baik beliau itu, berdua saya kenal baik. Saya ucapkan selamat, Pak. Memang setiap orang yang harus mencapai satu danau yang tenang, air sejuk, harus melalui hutan rimba. Dan saya tahu bahwa Bapak berdua sedang diprogram oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang sangat baik dalam hidupnya untuk menjadi maju lebih baik ke depan. Saat Indonesia kembali menata langkahnya, sebuah keputusan penting lahir dari Istana Negara. Presiden Prabowo Subianto, di tengah riuhnya panggung politik, mengambil langkah berani yang menyita perhatian publik. Bukan sekadar manuver politik biasa, melainkan sebuah kebijakan yang dinilai banyak pihak sebagai simbol kedewasaan berdemokrasi. Abolisi bagi Tom Lembong, amnesti bagi Hasto Kristianto. Keputusan ini menuai beragam respons. Namun seorang pengamat politik, Dr. John Palinggi, melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Bagi beliau, ini adalah bukti bahwa hukum di negara kita tidaklah statis, ia dinamis, terus bergerak, dan menyesuaikan diri untuk mencapai satu tujuan mulia yaitu persatuan bangsa. Lantas, mengapa langkah ini begitu penting, dan apa maknanya bagi masa depan politik Indonesia? Simak ulasan lengkapnya hanya di Jakarta Channel. Ya, perkembangan hukum ataupun langkah-langkah hukum yang terjadi di negara kita itu sangat dinamis. Dinamis kenapa? Karena kita sedang menuju kepada penyempurnaan hukum, pelaksanaan hukum terutama dalam negara kita. Ada banyak penerapan hukum yang membuat pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Nah, untuk kasus ini saya tidak berbicara soal hak asasi manusia. Saya berbicara bahwa Bapak Presiden setelah memperoleh saran-saran, pendapat, usul dan dari para pembantu, dari menteri pembantu Presiden dan orang-orang yang layak dianggap Presiden memberikan nasihat, memberikan saran, maka tentu Bapak Presiden memiliki pertimbangan sendiri. Ya, karena Bapak Presiden itu adalah memiliki tindakan Bapak Presiden untuk memberikan abolisi maupun amnesti kepada Pak Hasto dan Pak Tom Lembong adalah suatu hak Presiden di ranah yudikatif sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Jadi itu hak prerogatif, hak yudikatif yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Ya, dan ini tidak bisa dibantah. Mutlak merupakan kekuasaan Presiden di ranah yudikatif yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Nah, pemberian abolisi kepada Pak Hasto dan Tom Lembong ini adalah suatu hal yang sangat menggembirakan, kan?
Karena selama ini kan menjadi keributan yang luar biasa. Bahkan tidak jarang menjadi topik terus-menerus di medsos, bahkan di kalangan-kalangan LSM maupun apa. Tetapi bagaimanapun juga, kita ini warga negara harus mentaati apa proses hukum yang terjadi kan. Ya, baik yang dilakukan melalui hukum pidana maupun perdata, melalui kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Perdata melalui pengadilan. Semua warga negara harus mentaati proses-proses hukum. Karena ukuran sebagai seorang warga negara yang baik harus mentaati proses hukum dan menghormati penegak hukum. Jadi ini yang paling pokok. Jangan sampai sekarang ini kan kita ribut. Saban ada masalah di luar pendapat, ada pengadilan banyak sekali di pinggir jalan itu. Saya lihat logonya banyak. Logo pengadilan di pinggir jalan. Logo hina-menghina yang berujung tidak setuju pada proses hukum. Logo bermacam-macam. Tapi apapun proses hukum itu harus tetap dihormati. Sebab kalau tidak kita cerai-berai sebagai bangsa dan negara. Percaya? Nah, soal ada kekurangan, kan ada. Kata pengaman seperti ini adalah ASI ada. Kalau misalnya pada tingkat pengadilan tingkat 1, pengadilan negeri itu tidak puas, bisa naik banding ke pengadilan tinggi, di mana kasus berada. Kalau tidak puas lagi, masih bisa kasasi ke Mahkamah Agung. Kalau masih tidak puas, bisa peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Jadi ada proses berjalan. Jangan terus ribut terus. Lama-lama kita hanya ribut saja, tidak bisa berproduksi untuk menghidupi diri kita dan bangsa ini kan. Jadi jangan sampai kehebohan itu berlangsung terus menerus. Apapun diputus tetap salah. Ya. Kalau kita sudah mau maju, orang lain itu sudah bicara bagaimana menanam padi yang tadinya hanya misalnya menghasilkan 4 ton per hektar, sekarang ditanam di Taiwan, di Cina, di mana saja, itu sudah bisa menghasilkan 9 sampai 10 ton. Bahkan ada yang 12 ton. Nah, kita masih ribut, masih sampai baru 2 ton per hektar kita sudah ribut, sudah berprestasi. Nah, kita tidak sempat mikirkan bagaimana pengembangan sumber daya alam kita secara baik untuk menunjang pembangunan. Tidak sempat. Kita ribut soal agama, kita ribut soal ini, semua diributin. Ya. Jadi sebetulnya untuk menjadi presiden di negara ini harus orang yang super kuat. Super kuat. Kuat fisik, kuat hati, kuat jiwa, kuat roh. Dan telinganya juga harus sedikit pakai saringan. Sebab kalau tidak itu bisa stroke mendadak. Jadi presiden di Indonesia itu harus orang yang kuat. Kuat betul baru bisa jalan. Ya, ini sekarang presiden cukup kuat juga ini. Ya, bermacam-macam lah. Tuduhan macam-macam. Dihina, dibilang penjahat, itu saya udah baca. Rasanya kok bisa ya? Kita sudah terjerumus sebagai bangsa yang kerjanya hanya menghina. Mengapa sih tidak menyalurkan melalui DPR sebagai sarana aspirasi, tuntutan, dan dukungan ke DPR itu? Itu salurannya. Kalau rakyat tidak puas. Atau kalau misalnya terjadi tindak pidana yang kita anggap itu adalah suatu tindak pidana yang memiliki bukti yang validitasnya tinggi dan data yang bagus, pergi di polisi. Jangan selalu anggap polisi itu tidak beres. Ini apa? Ini sebetulnya yang suka menganggap polisi tidak beres itu, saya pertanyakan juga, dia siapa sih? Polisi aja udah setengah mati kerja. Itu reserse itu saya bilang kerjanya 28 jam. Ya, tidur aja dia ingat kerjaan tidak beres, bangun. Ya. Tidur, minum kopi dengan tempe bongkrek. Enggak, jadi tolonglah supaya menghormati penegak hukum dulu. Nah, bahwa proses-proses ada berjalan ini, ya apapun yang diutarakan masyarakat tentulah juga tidak bisa dibungkam kan.
Nggak bisa dibungkam mulutnya kalau dia mau ngomong. Cuma kan kita terlalu gaduh dengan hal-hal yang tidak sebenarnya kan. Banyak kan tidak benar daripada benar. Ya, sehingga apa? Kita sedang terdidik kepada untuk apapun yang benar. Jadi yang benar itu bisa menjadi salah. Ya, yang salah kita besarkan menjadi bom atom kepada seseorang. Nah, ya kan? Jadi jangan. Saya sih berharap bangsa saya dalam ke depan itu masing-masing pihak melalui ajaran agama, tata krama, budaya-budaya daerah yang mengajarkan saling menghormati, saling yang membantu, menolong, saling mendukung. Ya, rukun, damai. Ya, saya berharap supaya kita bisa maju. Kalau tidak, tetap aja kita. Ya, upaya-upaya pemerintah saya kira cukup bagus dalam mengupayakan supaya kita tetap tegak dan masih ada aktivitas. Ya, saya tahu beberapa hal langkah-langkah yang ditempuh. Ya, tetapi harus ditunjang dengan kondisi yang kondusif. Kalau tidak stabil negara, jangan banyak bicara kita. Jangan salahkan pemerintah kalau kondisi, karena kita sendiri yang membuat gaduh bangsa ini. Jadi mohon supaya ada kesadaran, kita bantu supaya tetap guyup, tetap tenang, tetap rukun. Dalam perbedaan kita tetap rukun dan damai. Beda agama, suku, etnis, dan golongan, tetap kita bersaudara. Nah, terkait dengan abolisi, amnesti, saya sudah katakan tadi itu hak Bapak Presiden di ranah yudikatif. Nah, abolisi itu sebetulnya merupakan penghapusan terhadap seluruh akibat putusan, akibat penjatuhan putusan. Jadi abolisi itu penghapusan terhadap seluruh akibat penjatuhan putusan pengadilan pidana terhadap seseorang terpidana. Jadi akibatnya itu dihapuskanlah semuanya, abolisi. Nah, kalau misalnya amnesti ini juga suatu hal yang juga hanya merupakan hak prerogatif Bapak Presiden di ranah yudikatif sesuai Undang-Undang Dasar 45. Amnesti adalah menghapuskan hukuman pidana, dihapuskan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, ataupun Mahkamah Agung, maupun belum dijatuhkan. Jadi yang telah dijatuhkan maupun belum dijatuhkan kepada orang-orang dan berlaku surut. Jadi kalau amnesti itu berlaku surut. Jadi supaya masyarakat paham itu, jadi jangan ribut, ini presiden ini, apalagi ini. Itu hak presiden. Tak ada yang bisa membantahnya. Dan presiden ini, sebelum menjatuhkan itu, dia harus ajukan surat ke DPR. Untuk meminta apakah ini layak saya lakukan. Dan DPR bersidang, kemudian putusan DPR, bahwa menyetujui usul Bapak Presiden untuk memberikan abolisi dan amnesti kepada Pak Hasto dan Pak Tom Lembong. Ada juga sejumlah orang diberikan itu kan. 1.100 barangkali lebih ya. Ya, syukurlah. Tentulah juga kita tidak pernah untuk berpikir bagaimana orang sengsara kok. Ya, tetapi dengan adanya abolisi amnesti ini, tentulah bahwa setiap orang yang memperoleh itu, saya yakin dengan kesadaran penuh bergerak ke depan untuk hidup lebih baik. Ya. Baik, Pak Joko, kalau menilai keputusan Pak Prabowo begitu ya, Pak, untuk memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Pak Hasto ini, bagaimana Bapak melihat sosok Pak Prabowo ini sendiri? Karena apakah sosok yang mengedepankan persatuan bangsa atau bagaimana, Pak, di balik keputusan ini? Iya, tentu. Sebetulnya kan saya kenal pribadi beliau. Beliau itu sangat penuh cinta kasih loh, kasih sayang. Cuma beliau sangat keras dan sangat tidak suka kalau ada semena-mena. Ya, ada kebohongan, ada
Pokoknya ada fitnah memfitnah, ada perlakuan yang tidak senonoh terhadap sesama, apalagi penghinaan pada dirinya. Dia sangat tidak suka itu. Saya kenal beliau. Ya, saya kenal. Ya. Beliau ini kan latar belakangnya orang-orang yang dilahirkan dari kaum berada. Ya, tidak ada yang kurang. Pendidikannya juga tempat-tempat yang tersohor di dunia kan. Baik pendidikan biasa, militer, ya sama saja. Ya, bahwa ada masa yang memproses dia sampai jadi presiden, semua orang mengalami itu. Tidak usah dimasalahkan ini banyak orang latar belakang lu omong kosong lah. Yang ngomong juga itu siapa? Saya tahu yang ngomong itu. Ya, tidak usah mengungkit-ungkit masa lalu orang. Ya. Perhatikan upaya Bapak Presiden Prabowo ini untuk berjuang semati-matian merubah negara menjadi lebih baik. Perhati itu dulu. Jadi itu ibarat emas yang disuguhkan kita, mari kita hargai. Bahwa ada kekurangan sana sini, kan ada penasehat presiden. Jangan kita pula lebih pintar dari presiden kan. Ada penasehat presiden yang diangkat. Ada DPR yang memberikan pendapat. Ada juga bermacam-macam, macam-macam. Di bidang hukum ada Kapolri, ada Panglima TNI, ada banyak yang bisa memberikan saran presiden. Dan presiden saya, Pak Prabowo itu sangat mau mendengar saran orang. Sangat mau. Ya. Bahwa dia sering teriak berbicara soal hal-hal yang dia tidak suka. Itu apa adanya. Ya, orang yang banyak, ya, kadang-kadang kalau orang sering seperti Pak Prabowo keras bicaranya, itu perutnya bersih. Daripada orang yang lembut, ya kalau menurut saya sebaiknya kalian itu begini, perutnya kotor itu. Tapi kalau bilang saya tidak suka saudara begini, begitu, perutnya bersih. Itu dulu. Ciri khas. Jadi pakai di luar menilai orang itu. Apa lagi? Ya Pak. Menurut Menteri Hukum Supratman katanya alasan pemberian amnesti abolisi ini dalam rangka menjaga persatuan nasional karena dalam waktu dekat akan ada 17 Agustus. Agar perang ini tidak riuh dengan politik. Kalau mau Bapak seperti apa? Akan banyak pendapat yang diberikan, termasuk pendapat Pak Menteri Hukum. Di luar itu akan banyak lagi pendapat nanti. Numpang di atas apa? Banyak pendapat. Dan kita hormati aja pendapat itu. Tapi yang pasti Pak Prabowo berdasarkan saran-saran dan pertimbangan dari mereka yang membantu Presiden Menteri yang memang bidangnya dan termasuk DPR sebagai institusi legislatif, itulah yang menjadi pertimbangan Bapak Presiden di samping kata hati nuraninya Bapak Presiden. Jadi tidak usah digoreng sana sini. Kita hormati aja setiap pendapat penyebab daripada itu. Diberikannya amnesti dan abolisi. Ya, yang pasti jangan ada terjemahan-terjemahan aneh lagi. Karena Bapak Presiden lebih tahu dalam hatinya apa dasar daripada pemberian ini. Kalau menurut Bapak, apakah pemberian amnesti abolisi ini dalam rangka rekonsiliasi politik dari Prabowo? Nggak, jangan diterjemahkan macam-macam. Karena terlalu banyak hal yang harus rekonsiliasi. Jangan terjemahkan macam-macam. Bahwa pemberian abolisi amnesti itu biarkan dukung sesuai Undang-Undang Dasar. Bapak Presiden memiliki hak kepada itu. Bahwa ada hal-hal yang timbul di kemudian hari yang berkaitan itu nanti diselesaikan. Nggak perlu lagi pembahasan, nanti di sana dikasih di sini. Nggak ada itu. Jangan memaksa presiden untuk semua orang diberi amnesti abolisi. Jangan.
Ya, dia sendiri memiliki hak sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara untuk mengetahui apa yang layak, apa yang tidak. Ya, pemberian abolisi dan amnesti ini adalah bagian langkah maju yang dilakukan oleh Bapak Presiden dengan tentu seluruh pertimbangan yang disampaikan sama dia, nasihat-nasihat baik dari menteri maupun apa, dan yang utama adalah kajian sebelum DPR memutuskan menyetujui usul Bapak Presiden untuk memberikan abolisi amnesti kepada Pak Hasto dan Pak Tom Lembong. Saya kira ya kepada Bapak Presiden saya selalu mendoakan supaya tetap sehat walafiat dan tetap dalam lindungan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Pak Hasto dan Pak Tom Lembong, saya kenal baik beliau itu, berdua saya kenal baik. Saya ucapkan selamat Pak. Memang setiap orang yang harus mencapai satu danau yang tenang, air sejuk, harus melalui hutan rimba. Dan saya tahu bahwa Bapak berdua sedang diprogram oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang sangat baik dalam hidupnya untuk menjadi maju lebih baik ke depan. Amin.